Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Ini teman-teman ya, Taiwan jam 16.22 ya teman-teman. 1 jam tugas dinas RS ya. Nih rumah sakitnya dari depan seperti ini teman-teman, besar banget ya. Nah, dan ini tadi pulangnya naik taksi teman-teman ya, nggak ada mobil jemputan rumah sakit ya. Ya oke. Dan ini bu bosku cantik banget duduk manis di sampingku ya. Dia sekarang pinter. Dan kursi rodanya ditaruh di situ teman-teman ya, karena kita kalau ke rumah sakit pasti bawa kursi roda, kalau enggak berbahaya karena mobil rumah sakit tinggi ya teman-teman. Kalau taksi seperti ini bubus bisa teman-teman tanpa duduk di kursi roda ya. Kalau mobil rumah sakit harus pakai kursi roda karena tinggi, takutnya jatuh, cari amannya saja ya. Jadi bubasku hari-hari biasa bisa berjalan kaki di Fufu dari samping teman-teman ya, keluar kota, ke Hualien, ke Kenteng, ke Pintung, terus mendaki gunung, kemana saja tuh bisa ke taman ya. Dan kalau keluar kota berjalan mesra dengan Pak Bos bubas ya, digandeng tangan ya, seperti itu. Nah dulu tuh ceritanya teman-teman, 2016 aku balik kontrak kedua, aku pijet terapi pakai air hangat ya teman-teman. Bubasku bisa seperti ini, bisa pinter makan sendiri, bisa minum, bisa balik badan, bisa duduk sendiri, bisa jalan tanpa pakai kursi roda ya, kalau nggak ke rumah sakit ya, seperti itu. Oke teman-teman, lanjutkan perjalanan pulang naik taksi ya. Oke, sungsi apa? Masih lampu merah teman-teman ya, kita berhenti sejenak karena ada lampu merah. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan perjalanan menuju pulang ya. Oke, lagi macet nih, banyak mobil di depan ya teman-teman. Seperti ini ya, kita di luar negeri tidak seindah foto profilnya dan tidak seindah yang kalian bayangkan ya. Bayangan kita tuh indah-indah teman-teman ya. Dulu juga teman-teman, aku di rumah dulu juga membayangkan di Taiwan tuh enak ya, kerjanya bersih gini ya. Tapi kalau kita tuh sudah terjun ke lapangan ya teman-teman, sudah tahu Taiwan tuh ya tidak seenak yang kita bayangkan gitu loh ya. Seperti itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja perjuangannya ya. Kalau kayak seperti aku ini dipertemukan bos yang baik, sekeluarga berarti malaikat, luar biasa ya, tetap semangat walaupun capek teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau yang dipertemukan bos yang kurang tepat, kadang ya makannya aja kadang kurang, istirahatnya kurang teman-teman ya, seperti itu. Kita itu maunya tuh cepet-cepet pulang ketemu keluarga, seperti itu. Jadi di Taiwan tuh benar-benar perjuangan yang luar biasa ya, apalagi kalau kita sebagai wanita benar-benar berjuang untuk keluarganya ya. Tolong bagi yang suami ya, dihargailah istri ya, yang benar-benar berjuang untuk keluarga ya. Kecuali kalau istri atau suami ya yang keluar negeri tidak benar-benar berjuang untuk keluarga ya, kita nggak menghargai, itu ya nggak salah gitu loh. Kecuali kita itu benar-benar berjuang untuk keluarga. Kalau kita sampai nggak dihargai itu kasihan teman-teman ya. Di luar negeri itu tidak semudah yang kalian bayangkan ya perjuangannya ya. Kita itu namanya urusi pasien ya, capek tuh pasti capek. Bukan pasien saja, kita sebagai PRT ya, ART, PRT tahu sendiri ya, mengerjakan kerjaan rumah semuanya ya, seperti kita di rumah plus merawat anak kita, seperti itu. Tapi bedanya kita merawat pasien lebih sulit ya teman-teman, orang besar ya, angkat junjung kadang seperti itu, kadang olahragain kitanya. Apalagi kayak aku tinggalnya di lantai 3, nggak ada lift, seperti itu, harus bopong-bopong, mupu-mupu, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus mempunyai mental baja lah kalau ke luar negeri ya teman-teman ya. Kalau belum mempunyai mental baja jangan ke luar negeri ya teman-teman ya, karena di luar negeri itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak seindah foto profilnya, tidak tidak semudah itu gitu loh teman-teman ya. Jadi harus punya mental baja, ininya mental baja benar teman-teman ya, karena setiap bos itu nggak sama gitu ya.
karena juga kita walaupun di negara yang sama memiliki nasib yang tidak sama, memiliki bos yang tidak sama, seperti itu intinya ya, nasib-nasiban lah ini. Kalau nasib kita tuh baik, nasib kita mujur ya, kita di Taiwan dipertemukan bos yang baik, kadang menggaji kita lebih dari lebih, alhamdulillah. Seperti bosku ini menggaji aku lebih dari gaji pemerintah Taiwan, lebih dari gaji normal gitulah maksudnya ya. Jadi ART resmi tetap digaji rasa pabrik, bahkan ceperannya pun luar biasa, seperti itu teman-teman. Aku bersyukur teman-teman, dan aku yakin bahwa janji Allah itu indah asalkan kita tuh sabar, ikhlas untuk menjalani, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam hal apapun lah ya, seperti itu, tanpa mengeluh. Dan tetap semangat, intinya seperti itu. Tetap tanamlah kebaikan pada siapa saja, walaupun kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Jangan sekali-kali kita untuk bercita-cita untuk membalas jahat yang sama. Cukup balas dengan doa yang terbaik saja, karena baik buruknya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pada orang lain gitu, dan akan kembali kepada kita juga, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya tetap semangat, tetap positif thinking saja ya, dan percaya dan yakinlah teman-teman, apabila kita sering direndahkan orang, dihina orang, itu entah dari segi fisik apa, entah dari kita dari materi ya teman-teman ya, kita cukup terima kasih saja dan bersyukur saja, nggak usah membalas yang sama. Karena sejatinya bila orang lain merendahkan kita, menghina kita dan lain sebagainya teman-teman, itu Allah menaikkan derajat kita yang lebih tinggi teman-teman, tanpa kita sadari ya. Seperti itu, asalkan kita sabar, ikhlas tanpa membalas ya. Semangat, karena di mata Allah semua itu sama teman-teman ya. Semua manusia di mata Allah tuh sama, nggak dibeda-bedakan ya teman-teman ya. Hanya manusia saja yang memandang beda ya teman-teman ya. Di mata Allah itu sama teman-teman, mbak wong ayu, wong cantik, wong ganteng, wong sugih apa ya, sama. Yang jadi pertanyaan nanti bukan kecantikan kita, bukan kehebatan kita, bukan kegantengan kita, bukan barang mewah kita, bukan mobil rumah mewah kita, tapi yang jadi pertanyaannya yaitu amal kebaikan kita ya teman-teman. Selagi kita itu ada, selagi itu punya, cukup syukuri saja tanpa menghina sesama, itu indah ya, seperti itu intinya ya. Oke teman-teman, ini adalah kisah real, kisah nyataku ya. Aku akui orangnya tuh emosi, berdendam, tapi tahun 2020 teman-teman ya, aku belajar sabar dan jadi pemaaf. Walaupun aku nggak salah disalahin, nggak apa-apa, biarin ya teman-teman, Allah yang tahu ya. Cukup bilang terima kasih dan berdoa yang terbaik saja ya teman-teman, seperti itu. Dulu aku teman-teman, aku tuh marah kalau nggak salah disalahin orang tuh, marah, ngamuk, dendam, emosi seperti itu. Terus pada akhirnya apa yang aku ucapkan pada orang lain itu ya, intinya walaupun aku tidak salah, tapi ucapanku jelek pada orang lain itu kembali ke aku. Nah, disitulah aku sadar bahwa apa yang kita ucapkan pada orang lain, baik buruknya itu akan kembali kepada kita terus. Akhirnya teman-teman, 2020 aku niati benar-benar jadi pemaaf, belajar tidak pemarah. Kalau dimulai orang, disalahin orang, kita nggak salah disalahin orang ya, intinya seperti itu. Kita tetap jadilah pemaaf, rendah hati aja teman-teman ya. Rendah hatinya gimana, ngalah lah intinya seperti itu. Mengalah bukan berarti kita kalah, dan kita menang bukan berarti kita menangan teman-teman ya, itu seperti itu intinya kita direndahkan orang tidak akan menjadi sampah, dan kita disanjung orang tidak akan menjadi rembulan, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu aku ya. Jadi aku tetap semangat, tetap hiduplah mempunyai prinsip, pedoman dalam hidup tuh harus ada, dan hidup tuh juga harus mempunyai target, seperti itu ya. Ditargetkan biar kita tuh semangat. Ini teman, ini lagi jalan ya. Dan aku tidak menyangka teman-teman ya, kalau rumah tanggaku kandas di pertengahan jalan di saat dalam masa perjuangan ya teman-teman ya. Tidak menyangka, karena aku ke Taiwan benar-benar berjuang untuk keluarga ya. Bahkan membantu mantan suamiku tertimpa musibah nominal bukan dikit, ratusan juta rupiah melayang.
Dan dulu tuh ceritanya teman-teman, sebelum aku menjadi seorang TKW Taiwan, sudah menjalankan usaha sendiri di Indonesia selama 4 tahun aku merintis. Usia aku saat itu kurang lebih 22 tahunan ya teman-teman. Tahun 2008 anakku usia 1 tahun ya. Itu modal kepercayaan, awalnya receh banget, uang 50.000 rupiah aku sodorkan ke bos besar. Itu pun bukan uangku sendiri, uangnya tanteku DP-an baju ya. Karena aku dulu ceritanya banyak orderan tapi nggak punya modal, karena mantan suamiku dulu sering kena PHK kerjanya ya, jadi nggak pasti seperti itu intinya. Terus aku sendiri belum bisa bekerja, anakku usia 1 tahun. Nah pada akhirnya aku sodorkan ke bos besar Taiwan Indonesia ya, Dolopo orangnya, rumahnya namanya Burus. Aku diberi kepercayaan, dibawain pulang 2 terobos baju sesuai orderanku ya teman-teman ya. Nominal bukan sedikit, jutaan rupiah. Aku DP 50.000 rupiah. Dan pada akhirnya 2 minggu sekali aku setor uang, 2 minggu sekali sambil ambil barang ya, orderan baru seperti itu. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai benar-benar aku bisa berdiri sendiri, mempunyai modal sendiri dari hasil-hasilnya aku kumpulin dan dari gaji mantan suamiku ya. Lama-kelamaan kerjaannya juga mulai normal ya, punya uang. Akhirnya aku bisa menembusi tangan pertama dan akhirnya teman-teman aku bisa menguasai 25 desa daerah Ponorogo, Kota Riau, Jatim ya. Walaupun pada akhirnya Allah berkehendak lain ya, mantan suamiku tertimpa musibah ratusan juta rupiah dari para nasabahnya yang tidak bertanggung jawab itu tadi teman-teman. Jadi intinya kita tidak makan uangnya, kita menanggung kena bulutnya. Jadi nggak apa-apa, aku bayari ikhlas. Aku memutuskan untuk ke Taiwan ya. Tadinya nggak tahu mau kemana arah ya, ke arahnya nggak tahu ke Taiwan gitu loh ya. Pokoknya aku keluar negeri ke mana gitu, nggak ada pemikiran ya. Dan sama PL ku diarahin untuk ke Taiwan yang tidak setiap minggu libur ya. Kalau di Hongkong kan setiap minggu libur. Nah niat tujuanku kan bayar hutang, jadi biar uangnya tuh kumpul gitu ya, diarahkan ke Taiwan. Oke, aku turuti ke Taiwan dan pada akhirnya alhamdulillah aku dipertemukan bos yang luar biasa di Taiwan ya. Masuk di bosku ini, yang rawat bosku ini aku teman-teman ya, hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013 sampai sekarang 2022. Sekarang tanggal berapa teman-teman? Tanggal 15 ya, hari Senin bulan 11. Tanggal 15 bulan 11 2022 sampai sekarang teman-teman. Satu bos hampir 10 tahun ya. Nah seperti itu perjuangan yang luar biasa kan teman-teman ya. Dan pada akhirnya aku bayar hutang ya, hutangnya sudah lunas. Gak taunya rumah tanggaku pun ikut kandas. 2021 tepatnya bulan 1 tanggal 12 hari Selasa teman-teman ya, aku resmi menjadi wanita mandiri, menjadi seorang wanita yang berperan tulang rusuk sekaligus tulang punggung untuk anakku. Jadi aku tetap semangat walaupun banyak cobaan, banyak rintangan, tapi aku tetap semangat dan semangat. Tetap ingat tujuan awal dari rumah, pulang harus membawa kesuksesan, tetap menjadi kebanggaan semua keluarga, harus bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa mintarin anak sampai sukses. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi perjuanganku tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja teman-teman ya, seperti itu. Awalnya modal kepercayaan, bisa berkembang sendiri. Awalnya dari cuma baju bisa menjadi sepatu, sandal, tas, bisa menjadi sayuran, jualan sembako, jualan menu, jualan aneka jajan lebaran. Kalau lebaran rame banget teman-teman dulu. Aku tuh seneng ya dulu sebelum terus ke Taiwan ya. Hari-hariku di rumah tuh happy, romantis, bahagia dengan keluarga kecilku. Mantan suamiku kerja, dapat penghasilan, dapat uang. Aku sendiri juga kerja, jalankan usahaku sendiri. Pagi sore koceh uang teman-teman. Tasku isinya uang ya, karena di desa-desa banyak desa yang datang ya. Jadi setiap hari itu aku jadwalin, ini nanti ke areal mana, jadi searah gitu ya. Jadi pagi sore sambil gendong anakku usia 1 tahun teman-teman. Kalau nggak mau ditilap ya aku ajak keliling. Belakang aku bawa box, kiri kanan isinya full sepatu, sandal, tas, baju dan lain-lain sebagainya, tumpuk.
awalnya baju doang teman-teman ya, modal kepercayaan pertama. Terus pada akhirnya aku bisa berkembang sendiri, berdiri sendiri, bisa menjadi sepatu, sandal, tas, sayuran, dan hasil panen bapakku juga aku kelilingin sendiri, kayak terong, kacang panjang, pete, bawang merah, hasil bertaninya bapakku. Seperti itu teman-teman, itu cerita. Kalau ceritanya seperti itu, kalau habis stoknya bapakku panenan sendiri, aku kulaan gitu, jualan wader botok ikan kali itu loh teman-teman, ikan sungai itu loh, dibotok sama tanteku, tak bantu, tak jualin teman-teman ya, seperti itu. Naik sepeda pancal ya, menyeberang sungai tapi ada jembatannya, naik sepeda pancal ke cuma tetangga desa lah ya. Habis jualin ikan tante, aku persiapan untuk keliling baju. 8:30 tuh pasti aku keluar keliling baju, 8:30 keliling, jam 12 sampai rumah, sholat sampai lupa makan. Pernah kena emah kronis teman-teman, aku parah ya. Seneng karena pegangan uang gitu ya, terus dagangannya laris, rame, jadi hawanya tuh seneng, happy, kayak nggak terasa capek gitu. Tapi tiba-tiba sakit dan sore pergi lagi ya, urusi anakku kadang tidur nangis, panas-panasan, keringatnya sampai sejagung-jagung. Perjuanganku luar biasa teman-teman ya, tidak semudah yang kalian bayangkan. Dan alhamdulillah sekarang menemui kemanisannya. Kepahitan sudah aku jalani, manis sudah. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah ya, dimanapun posisinya dalam kehidupanku sudah pernah aku rasakan. Bahkan pernah tidak punya uang sama sekali, mau balikin kado ke rumah adikku, adik yang aku anggap adik angkat tuh teman-teman ya, bukan adik kandung, maksudnya adik teman sekolah aku jadikan adik angkat ya. Itu sampai nggak punya uang pernah teman-teman. Anakku usia 3 bulan itu dikasih ibu mertua 100.000, dikasih pamannya mantan suamiku 50.000. Nah luar biasa kan teman-teman. Jadi aku sudah terbiasa teman-teman ya, pegang uang sudah biasa, nggak pegang sudah biasa, jadi terbiasa dalam hidupku ya. Cukup bersyukur saja seperti itu. Oke, momen teh 7, Jinben, gimana kan teh 7? Oh, teh 7. 7. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, alhamdulillah aku sudah sampai rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.